Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah. Alhamdulillah di sore hari ini yang cerah, tepatnya pada tanggal 3 di bulan November, hari Selasa, sebagaimana biasa di pukul 16 insya Allah sampai selesai ada satu program QLM di radio kita, yaitu Radio CIC dan Duka TV CIC. Alhamdulillah di sore hari ini kami sama-sama akan belajar mengkaji satu ilmu dengan tujuan agar kita ke depan lebih baik lagi, lebih kualitas lagi, karena sungguh bahwa QLM adalah bagaimana kita memanage diri kita agar lebih berkualitas ke depannya. Siapapun yang hari ini sama dengan yang kemarin atau mungkin lebih buruk dari kemarin adalah sebuah kerugian. Oleh karena itu, mitra, semoga mitra kita semua adalah orang-orang yang bijak dalam berpikir maupun dalam segala halnya, menjadi orang yang senantiasa berpikir untuk lebih baik dan lebih baik ke depannya. Hikmah mengatakan yang sangat luar biasa sekali, yang mana insya Allah nanti hari ini jadikan diri kita orang yang cerdas, atau kalau kita lihat di sana, jadikan diri kita pribadi yang cerdas. Dengan kata cerdas itu sendiri, kita bisa belajar dari kata cerdas menjadikan diri kita adalah orang yang cerdas. Memang betul bahwa kita adalah cerdas. Kita ini luar biasa sekali. Apapun yang kita pikirkan akan menjadi. Oleh karena itu saya sering mengatakan bahwa we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi semestinya kita adalah orang-orang yang sudah memahami, punya potensi yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang kemudian kita akan bisa menjadi orang yang cerdas. Kalau hikmah tadi saya katakan bahwa hidup dengan ilmu akan mudah. Ini saya ulang, hidup dengan ilmu akan mudah. Hidup dengan agama akan lurus. Hidup dengan agama akan lurus. Hidup dengan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, maka akan tercipta ketenangan jiwa yang sangat. Nah, ini penting sekali mitra. Ketika kita sudah percaya kepada Ilahi Rabbil Alamin, kepada Allahnya, maka yang ada adalah ketenangan jiwa yang sangat. Dan dampak dari ketenangan jiwa adalah kita cerdas. Jadi orang-orang cerdas sungguh orang-orang yang jiwanya tenang gitu. Nah, kita diajarkan untuk menjadi bagaimana kita ini menjadi orang yang tenang ya, manakala kita dekat dengan Allah. Hari ini kita akan bicara mengenai kecerdasan. Baik itu nanti kecerdasan intelektual maupun spiritual, karena kedua-duanya harus betul-betul sejajar seiring atau seiring sejajar. Ada intelektualnya juga cerdas, spiritualnya juga cerdas gitu. Karena kalau dua-duanya seiring sejalan, maka saya katakan hidup dengan ilmu akan mudah dan hidup dengan agama akan lurus. Apalagi ditunjang dengan hidup dengan kepercayaan yang sangat terhadap Allahnya, maka kita akan diberikan ketenangan jiwa. Nah, mitra, yakin hari ini kita akan belajar bersama. Yakin hari ini kita akan insya Allah mengkaji ilmu yang barangkali saja hari ini adalah yang baru. Barangkali saja bahwa kita ini akan mengalami yang seperti ini. Namun sebaik-baik kita adalah orang yang explore, orang yang terus mencari, keingintahuannya terhadap sesuatu yang baru itu tinggi. Mestinya seperti itu. Orang-orang yang ingin tahunya tinggi itu pasti adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang ingin menjadikan dirinya kualitasnya lebih ke depannya. Jadi kalau hari ini kita hanya diam, alangkah sayangnya. 1 menit jangan sampai kita sia-siakan. Refleksi diri. Istilah bagaimana kita ini bisa melihat diri kita, confirm ourselves, atau confirm kepada diri kita, apa sih sebenarnya yang kita kerjakan, apa sih tadi yang kita katakan, apa sih yang akan kita katakan, sehingga apapun yang akan terjadi pada diri kita adalah hal-hal yang insya Allah manfaat. Dan sebaik-baik kita adalah yang manfaat bagi orang lain. Bukankah seperti itu kata Rasulullah? Oleh karena itu, mari kita mencoba untuk menjadi orang yang kemanfaatannya lebih dibandingkan mungkin hari kemarin atau hari yang dulu. Nah, hari ini kita bicara bagus sekali. Kita coba, mitra juga boleh menuliskannya, mencatatnya, atau mungkin merenunginya dengan huruf per huruf yang akan kita kaji dengan kata cerdas itu menjadikan kita adalah orang yang cerdas. Bukankah kita pernah
belajar bahwa otak manusia jika dipecah itu hanya 1,5 kilogram. Namun kapasitasnya adalah perjalanan bumi sampai bulan. Jalan dari bumi sampai bulan 14 kali pergi pulang. 14 kali. Dan sekali jalan adalah 280.000 kilometer. Seperti apa kita sebenarnya? Kita punya potensi dahsyat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah mitra, saya sudah tuliskan di e-book dan itu mitra boleh unduh secara gratis mengenai panduan hipnosis. Nah, karena apa? Kita ingin bahwa kita ingin memberdayakan potensi yang ada pada diri kita. Kita ingin berinteraksi dengan bawah sadar kita yang konon kekuatannya itu sampai 88%. Sedangkan alam sadar kita kayak gini nih, pikiran sadar hanya 12%. Nah, bagaimana kalau kita ini belajar dengan bawah sadar, bekerja dengan bawah sadar, berpikir dengan bawah sadar, kayaknya kayak apa? Dan hasilnya pasti maksimal sekali. Jadi mitra boleh mengunduhnya, buku tuntunan hipnosis atau panduan hipnosis yang alhamdulillah saya ringkas menjadi mudah untuk dipahaminya dan mudah juga untuk dipraktekannya. Boleh di share kemana-mana dan silakan, insya Allah manfaat, karena itu tujuan kita adalah ingin berbagi. Mitra yang dimuliakan Allah, teruslah kita belajar karena sesungguhnya belajar adalah kewajiban kita. Dan kalau kita ini berhenti belajar berarti kita sudah tua. Jadi never too late to study. Tidak ada lambat sama sekali untuk kita belajar. Dan bahkan mestinya kita ini belajar dari apapun. Kata Ki Hajar Dewantara, di mana kita berada itu sebenarnya kelas untuk kita untuk belajar. Ketemu dengan siapapun itu sebenarnya guru kita dan kita bisa belajar darinya. Wah, luar biasa mitra. Kalau kita sudah mengatakan seperti itu, di mana kita berada, di situ kelas di mana kita belajar. Dan kalau kita ketemu siapapun, ia adalah guru kita. Ia adalah guru kita. Dan itu sebenarnya yang semestinya kita terus agungkan, terus dengungkan dengan bawah sadar kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang senang belajar dengan siapapun dan belajar apapun. Dan ketika kita mulai seperti itu, maka yang terjadi adalah hal-hal baru mengenai pada kita. Bayangkan kalau kita terus begitu, kemudian ada refleksinya, kemudian kita ada evaluasinya, dan kemudian kita bisa melihat, oh, betapa hebatnya mungkin setelah kita melakukannya sekian tahun. Karena terus kita ini mampu menganalisis diri kita bahwa kita sedang belajar. Karena kita akhirnya mampu bahwa saya ternyata di sini belajar. Ternyata itu guru saya. Mestinya seperti itu terus dan terus. Maka yang ada adalah kebahagiaan yang hakiki. Karena dengan itu kita akan terus dan terus bersyukur kepada Allahnya. Ketika kita mulai mengatakan bahwa ini adalah kelas saya untuk belajar. Ketika kita mulai mengatakan bahwa itu adalah guru saya. Saya yakin kita mestinya seperti itu dan terus menerus seperti itu. Tidak ada henti-hentinya. Dan ketika itu terjadi yang ada adalah mindset kita pun akan berubah. Menjadi mindset yang insya Allah wise atau bijak. Dan jadikanlah diri kita ini orang yang bijak. Mitra yang dimuliakan Allah, saya akan memulai dengan kata cerdas tadi. Yang pertama adalah C. C-nya ini adalah check and recheck is a must. Ini sering saya katakan juga. Huruf C-nya dalam kata cerdas itu ada C, E, R, D, A, S. Nanti yang kita bahas menjadikan kita cerdas. Check and recheck is a must. Bahwa evaluasi diri, introspeksi diri, cek dan recheck adalah sebuah keharusan bagi kita. Sungguh alangkah ruginya kalau kita tidak pernah mengevaluasi diri kita terhadap apa yang telah kita kerjakan atau terhadap apa yang akan kita kerjakan. Maka dari itu mestinya kita pegang teguh dengan kata check and recheck is a must. Kita memulai berpikir bahwa terus saja kita berinteraksi dengan diri kita. Terus saja kita berpikir tentang apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Orang-orang bijak. Jadi tidak terburu-buru, tidak tergopoh-gopoh gitu. Tidak mendadak-mendadak, semuanya terplanning dengan rapi. Karena apa? Karena kita akan mengecek apa sih sebenarnya apa yang kita katakan. Oleh karena itu saya pernah mengatakan bahwa segalanya berawal dari pikiran kita. Ini penting sekali ketika kita mulai memiliki mindset yang positif dalam pikiran kita. Karena kalau orang berpikir positif, kata-katanya kan positif. Dan kalau kata-katanya positif itu tindakannya positif.
Jadi apa yang kita lakukan itu jadi positif. Dan hebatnya ketika semua sudah seperti itu, maka kebiasaannya jadi positif. Sehingga apa? Karakter kita, oh itu orang positif. Dan kalau orang sudah dikatakan orang positif, insya Allah akan berlaku di mana-mana. Jadi kalau orang seperti itu akan insya Allah jadi sumber bagi siapapun. Dan mestinya kita adalah iya di dalamnya. Mestinya kita adalah sumber bagi siapapun. Janganlah kita menjadi orang yang justru kerdil, karena kita luar biasa. Di awal saya mengatakan bahwa we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan, bahkan potensi dasar kita itu tidak ada batasannya. Ya, karena we are what we think ini, kita apa yang kita pikirkan. Dan tadi saya sudah katakan bahwa otak kita ini kapasitasnya sangat luar biasa. Wah, besarnya. Sehingga kita bisa menciptakan apapun. Permasalahannya adalah ketika kita tidak mau menggalinya, tidak mau menggunakannya, tidak mau menyentuhnya. Ini permasalahannya. Nah, hari ini kita mulai, kita mencoba, kita mengupayakan bahwa kita memiliki potensi dahsyat untuk kita manfaatkan, kita gunakan. Untuk kita paling tidak itu mungkin satu atau dua hal sehingga menjadi pendukung kehidupan kita yang luar biasa. Nih, oleh karena itu dimulai dari tadi check and recheck, gitu. Dimulai dari di sore hari saya sudah berpikir tadi saya bekerja ini, tadi saya mengerjakan ini. Alangkah baiknya ketika kita ini tidak lepas dari catatan kita. Kita catat hal-hal mungkin yang baik, hal-hal mungkin yang buruk. Ini yang kita mesti waspada. Yang mungkin sampai saat ini kita justru tidak care terhadap itu. Tidak peduli terhadap itu. Bayangkan ketika orang berbicara 50.000 kata menurut satu penelitian per hari. Ya sekalipun ada yang mengatakan bahwa perempuan 20.000, laki-laki 8.000. Namun ada juga yang mengatakan 50.000. Ya katakanlah yang 50.000. Lalu berapa persenkah yang mungkin manfaat, yang mungkin positif yang kita katakan? Nah, ini seandainya kita tidak kontrol sampai ke situ, bisa jadi kita kebablasan. Lalu apa yang akan kita evaluasi? Lalu apa mungkin yang akan kita banggakan kalau seperti itu? Jadi sangat merugi sekali. Oleh karena itu, ayo kita mulai check and recheck kepada diri kita. Kita mulai evaluasi pada diri kita. Kita mulai apa yang akan kita kerjakan besok sudah tercatat dengan baik. Jadi udah diplanningkan. Oh saya mau begini, saya mau begitu. Oh saya telah mengerjakan ini, telah mengerjakan itu. Jadi ini kalau kita terus dan terus tuliskan, terus dan terus kita evaluasi, maka yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa pada diri kita. Dan mungkin bisa jadi ternyata saya salah berbuat ini. Ternyata ini kurang pas perbuatan saya, kata-kata saya, tindakan saya. Saya akan perbaiki esok hari. Nah, mitra, mestinya seperti itu. Karena kita adalah orang-orang bijak yang luar biasa. Ini adalah check and recheck. Dan sudah dikatakan oleh banyak sekali pakar juga mengatakan kepada kita. Berhati-hatilah. Berhati dalam hal apa? Apapun termasuk dalam mengatakan sesuatu. Dan hebatnya lagi, ada hikmah mengatakan, kalau kita terluka oleh pisau, mudah dicari obatnya. Namun kalau kita melukai orang oleh lidah kita, kemana hendak dicari obatnya? Ini juga luar biasa. Karena sungguh bahwa mulut ini ternyata tajam sekali. Jadi tidak setajam pisau tapi lebih tajam daripada pisau. Gitu. Oleh karena itu ketika kita senantiasa check and recheck maka kita ada balance. Kita pasti ada rem. Mungkin kita bisa mengeremnya kalau kita mengatakan sesuatu yang mungkin saja akan menyakiti orang lain. Karena apa? Hukumnya adalah ketika hal itu kena ke kita sakit lalu apakah iya kita harus mengerjakan itu? Kan tidak. Gitu. Karena toh saya juga sakit kalau dikatakan seperti itu. Makanya kita bisa ngerem. Kita nggak mungkin mengatakan itu. Jadi kemudian ada di sana kata Rasulullah, man kana billahi wa yawmil akhir faltaqul khairon aw liyasmut. Nah, ini hebat luar biasa. Jadi kalau orang beriman pada hari akhir dan pada Allahnya, maka katakan yang baik-baik atau diam. Nah, ini sebenarnya ada korelasinya ke situ kepada evaluasi diri, kepada check and recheck. Dan kita sudah diajarkan yang seperti itu. Ini Islam ini luar biasa konsepnya. Nah, kita beruntung sekali karena kita belajar yang seperti itu. Dan beruntung bagi mitra yang hari ini juga belajar. Sehingga mitra mengerti. Sehingga apa yang akan kita katakan ada ukuran. Apa yang kita dengarkan pun ada ukuran. Jadi tidak semau-mau lah. Tidak semau gue istilahnya itu. Nah ini mitra insya Allah seperti itu. Dan kita sudah mulai bahwa paham. Dari kata cerdas adalah ada C. C-nya adalah check and recheck. Kemudian yang kedua. Setelah huruf C itu ada E. E-nya apa sebenarnya? E-nya adalah empati. Empati juga harus kita miliki. Mungkin sering saya mengatakan di sini tentang empati.
Siapa sih dan bagaimana sih orang empati itu? Orang empati itu adalah orang yang tahu diri, yang bisa menempatkan dirinya di mana berada. Oh, saya di sini sebagai ini, saya di situ sebagai itu. Saya harus paham bahwa saya adalah ini. Ini orang empati. Orang empati itu luar biasa. Insya Allah hubungannya dengan apa di sana? Rendah hati itu. Jadi tidak takabur, tapi dia selalu akan legowo dalam segala halnya. Ini orang empati. Orang empati itu berbeda dengan orang lain. Ia ketika mendengarkan seseorang dibicarakan, tidak akan ngompori atau tidak akan ikut-ikutan, namun akan mendengarkan dengan baik. Sekalipun ia paham terhadap apa yang mereka katakan, tidak akan pernah mengatakan, ah benar, ah iya sih itu memang dia begitu, saya paham itu. Tidak akan pernah, tapi akan mendengarkan dengan baik. Jika yang dikatakan oleh mereka ini, jika yang didiskusikan oleh mereka kepada orang lain adalah hal baik, maka ia akan justru akan bangga. Sekalipun mungkin dia itu pernah mendengar atau pernah melihat bahwa yang dibicarakan bukan orang yang baik. Tapi ketika yang dibicarakan oleh kedua orang lain baik, maka orang empati akan mengatakan, mendukungnya. Gitu. Ini kehebatannya. Tidak menyalanya, tidak mengompori, tidak justru memanas-manasi, dan tidak memberikan tambahan-tambahan. Ini orang empati. Orang empati adalah orang yang tahu diri, yang paham betul terhadap dirinya, dan paham posisinya di mana. Nah, coba mitra, sudahkah kita menjadi orang yang empati? Sehingga kita paham betul, kita tahu betul, kita memiliki batas, kita akan tahu bahwa saya berada di sini, kemudian saya siapa. Wah, kalau seperti ini kemudian hikmah pasti akan berlaku bagi kita. Karena dalam hikmah dikatakan, orang luar biasa adalah orang yang menganggap siapapun yang ada di hadapannya orang istimewa. Ini hebat, itu orang luar biasa. Ketika kita sudah menganggap siapapun yang ada di hadapan kita istimewa, termasuk orang luar biasa. Ini orang empati. Jadi miliki empati. Orang yang memiliki empati tinggi itu pasti dia akan kelihatan. Pasti auranya itu kelihatan banget. Ya. Dan pasti akan disenangi dan disegani oleh orang lain. Jadi ada istilah, kami segan, Anda sopan. Anda sopan, kami segan gitu ya. Iya, Anda sopan, kami segan. Nah ini, jadi seperti itu. Mestinya kita adalah orang-orang empati. Kita adalah orang-orang yang paham tentang situasi kondisi. Kita paham lingkungan kita. Kita paham diri saya siapa. Anda siapa, mereka siapa. Dan kalau sudah paham seperti itu, yang ada adalah smile. Dan smile adalah pride, bangga gitu. Yang ada adalah senyum dimanapun. Karena apa? Merasa ada syukur di situ. Dihargai dan dihormati. Setelah diterima, dimanapun kita berada, diterima orang empati itu. Tidak ditolak. Ya, berbeda dengan orang-orang yang suka membicarakan orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Ya. Pada akhirnya bukan menjadi orang yang empati yang seperti itu. Justru yang ada adalah musuh-musuh yang datang. Dan kemudian tidak lagi kebahagiaan yang kita terima, tapi justru sebaliknya. Karena ketika kita berperilaku baik, ketika kita memahami betul siapa diri kita, maka yang jelas lingkungan akan mendukung kita. Ada istilah mestakum, semesta mendukung kita. Maka mitra, jadilah orang yang berempati tinggi. Gitu. Tidak, empati itu harus kita miliki, dan empati itu harus menjadikan diri kita terus ada dimanapun kita berada. Jadi empati harus terus ada dimanapun kita berada. Jangan sampai kita tinggalkan. Wah, saya orang empati, saya paham. Saya di mana ini? Kan? Saya siapa di sini? Kan gitu. Jadi sehingga menjadikan diri kita betul-betul orang yang punya harga diri. Dan harga diri kita adalah harga diri yang tinggi. Bukan murah gitu ya. Itu yang kedua. Di dalam kata cerdas itu ada 6 huruf ya, semuanya. Dan ini adalah yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah reconfirm. Reconfirm. Ya, betul reconfirm. Jadi orang yang senantiasa terus-menerus mengkonfirmasi diri. Wah, ini mungkin jarang dilakukan oleh siapapun. Padahal ini penting mengkonfirmasi diri itu. Orang kalau di pembelajaran adalah ada refleksi. Setelah kita mengajarkan, kemudian kita ada refleksi. Kita akan melihat lagi secara garis besar apa yang telah diajarkan. Namanya refleksi. Reconfirm, bagian dari kehidupan kita itu penting untuk kita miliki. Mengkonfirmasi diri. Orang-orang yang empati tadi, itu pasti dia akan konfirmasi diri. Dan tidak ada lagi hal-hal yang mungkin kebuang.
mungkin diabaikan begitu saja. Yang ada adalah sesuatu yang nantinya akan jadi pembelajaran. Perlu untuk kita menjadi orang yang reconfirm terhadap apapun. Jadi kita konfirmasi kembali. Oh, ternyata konfirmasi itu bukan hanya kita kepada orang lain. Ternyata kepada diri sendiri juga harus konfirmasi. Jadi kepada diri kita sendiri konfirmasi. Tadi jam 8 pagi sampai jam 12 saya ada di mana? Lalu apa yang saya kerjakan? Hampir mirip dengan evaluasi. Namun konfirmasi adalah ketika kita mengkonfirm diri kita. Kalau evaluasi lebih dalam. Dia lebih mengevaluate, lebih melihat apa sih hasil yang tadi kita kerjakan, apa sih yang baik dan buruk. Tapi kalau konfirmasi adalah ketika kita kemudian mengetahui, memahami. Oh, ini tadi saya kerjakan itu. Oh, ternyata ini saya kerjakan tadi. Oh, ternyata saya ketemu ini tadi. Itu konfirmasi. Jadi mengkonfirmasi diri ternyata kebutuhan juga. Seperti halnya mengevaluasi diri. Orang-orang yang senantiasa mengkonfirmasi, dia akan lebih bijak dalam segala halnya. Dan bahkan esok hari, dia akan memahami betul karena hari ini sudah saya konfirmasi diri saya. Dan nyatanya mitra, ketika kita konfirmasi pada orang lain tentang sesuatu, menjadi kekuatan tersendiri. Gitu. Jadi ini adalah kekuatan. Mengkonfirmasi itu memberikan kekuatan kepada siapapun termasuk diri kita. Contoh lain umpamanya, saya mengkonfirmasi tentang apa yang telah saya makan. Saya ingat-ingat kembali. Saya konfirmasi lagi kepada diri saya. Oh, ini sudah saya makan. Oh, ini makanannya dari sini. Saya belinya di sini. Dan rasanya kayak gini gitu. Jadi akhirnya apa? Ada kekuatan. Kita punya sinyal kuat tentang apa yang telah kita tadi lakukan. Apa yang kita makan tadi. Kita mulai mencoba menjadi orang yang senang merekonfirmasi atau reconfirm diri. Kita harus menjadi orang yang seperti itu. Jadi kalau tidak ribet sama sekali. Bahkan yang ribet justru ketika kita ini cuek gitu. Jadi nggak ada sense of belonging. Tidak ada rasa memiliki, kita malah cuek gitu. Apapun yang telah kita makan, apapun yang telah kita kerjakan, seolah tidak ada artinya gitu. Karena udah hilang begitu saja. Justru itu yang membuat kita ini tidak menjadi orang yang hebat. Tidak menjadi orang yang luar biasa. Dan mungkin rata-rata kita seperti itu. Bahkan tidak peduli sama sekali. Padahal mestinya kita itu pay attention lah. Ada kepedulian terhadap apapun. Sehingga kita akan menjadi orang yang sadar, mungkin sadar kebaikan, sadar kesehatan, sadar keimanan. Kan mungkin rentetannya ke sana. Dan sadar akan kontrol diri, yang paling penting itu. Karena apa? Sungguh bahagia orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Bagaimana cara mengontrolnya ya? Reconfirm tadi, dengan konfirmasi diri. Jadi mencoba kita mengkonfirmasi. Mencoba kita menjadi orang yang tidak cuek. Gitu. Mencoba menjadi orang yang betul-betul peduli dengan apa sih yang telah kita kerjakan, apa sih yang telah kita makan, apa sih yang kita minum, apa sih yang tadi kita bicarakan dengan teman kita. Konfirmasi lagi. Nah, pertanyaannya sekarang mitra, apakah mitra sudah demikian? Menjadi orang yang senang mengkonfirm diri, menjadi orang yang senang berkonfirmasi diri, gitu. Sehingga apa? Paling tidak menjadi pembelajaran baik ke depannya. Paling tidak menjadi pembelajaran, wah saya sudah ini, saya sudah itu. Dan ternyata menjadi ilmu baru bagi kita. Jadi tidak ada ruginya. Dan bahkan yang ada adalah kebahagiaan tersendiri. Sayangnya sekian jam kita lakukan, dari mulai pagi hari di kantor, di pabrik, mungkin di mana saja kita berada, sayangnya tidak pernah kita reconfirm. Sayangnya itu, sehingga hal-hal luar biasa yang mungkin kita kerjakan tidak tercatat sama sekali. Atau hal-hal yang tidak luar biasa yang tadi kita lakukan juga tidak tercatat sama sekali. Jadi kalau seperti itu berarti besok tidak ada bayangan untuk berbuat yang lebih. Tidak ada bayangan untuk komparasi, itu membandingkan antara apa yang akan dikerjakan dengan yang telah dikerjakan. Padahal kita perlu yang namanya komparasi itu. Oleh karena itu, jangan pernah kita compare dengan orang lain, tapi compare pada diri kita sendiri. Karena dengan orang lain nggak mungkin nyambung. Iya, saya gitu. I'm what you are what you are. They are what they are. Mereka ya mereka, Anda ya Anda, saya. Oleh karena itu yang paling baik adalah membandingkannya pada diri kita. Apa yang dibandingkannya? Tadi saya katakan mungkin pekerjaannya, mungkin perbuatannya, mungkin cara bicaranya, mungkin cara mendengarnya, mungkin cara melihatnya. Itu terus kita akan bandingkan dengan apa yang hari ini kita dapatkan. Dibandingkan yang kemarin, dibandingkan yang tadi pagi karena ini sudah sore kan gitu. Nah ini penting seperti itu. Jadi katakanlah luar biasa pada diri kita karena kita mau seperti itu.
tiga hal yang tadi, tiga huruf dari awal itu kalau kita miliki sangat luar biasa. Dan yang ketiga adalah reconfirm ourselves gitu. Ini mulai merekonfirmasi diri kita, mulai melihat secara detail apa-apa yang telah kita kerjakan. Dan yang ada, luar biasa. Kita akan ingat siapa tadi yang memberi. Nah, terus kepada siapa kita memberi. Sekalipun hikmah mengatakan, kalau kita diberi, ingat-ingatlah. Namun kalau kita memberi, jangan diingat-ingat. Tapi paling tidak, kita akan bisa mengingat, paling segitu yang saya berikan, besok kalau lebih besar lagi. Boleh yang seperti itu. Karena ini apa? Ada perbandingan dari apa yang hari ini kita berikan, supaya lebih besar lagi esok harinya. Kalau kita hari ini menolong orang segini, besok harus lebih dari segininya itu. Dan seterusnya seperti itu. Itu orang-orang reconfirm. Ya, setelah reconfirm nanti timbulnya ke evaluasi diri atau refleksi diri. Dan itu penting. Mitra mungkin tidak melakukan karena kesibukannya. Namun coba kita memulai. Barang 5 menit sampai 10 menit. Ya ketika kita istirahat, kita menyendiri. Kita mencoba mencari tempat duduk yang nyaman. Kita mulai fokus terhadap satu hal. Ya, supaya otak kita ini berada di gelombang otak alfa minimal, bukan beta. Kalau beta kan otak siap tapi banyak yang dipikirkan. Kalau alfa mending masih ada fokusnya. Nah kalau di ilmu hipnosis, kalau theta itu lebih fokus lagi. Sehingga kadang-kadang terlihat rileksnya sangat. Kadang-kadang terlihat kayak tidur gitu. Terlihat kayak orang tertidur tapi bisa diajak komunikasi. Ini kan saking rileksnya. Kita mencoba seperti itu. Itu bisa jadi kalau kita terus imajinasinya tinggi, kemudian kita mengimajinasikan sesuatu yang barangkali saja menjadikan kita hebat ke depannya, itu yang namanya self hypnosis atau menghipno diri kita. Boleh kita imajinasikan. Nah, yang dilarang kan ketika kita menghayal yang keterlaluan, yang barangkali saja tidak mungkin terjadi gitu. Oleh karena itu kan kalau kita punya cita-cita ya yang tinggi tapi yang bisa digapai. Jadi tinggi tapi membumi gitu. Jadi jangan cita-citanya tinggi tapi melayang nggak jelas gitu. Nah itu yang mungkin tidak boleh jadi madorot tadi. Yang kira-kira bisa digapai. Dan banyak contoh-contoh yang seperti itu. Banyak sekali ya. Satu contoh yang nyata, umpamanya kita punya uang 10 juta, ingin bisnis ini. Dengan 10 juta mungkin bisa dibelanjakan 6 juta, masih ada sisa 4 juta. Dan kemudian hasil yang sekian bisa diimajinasikan. Bahkan ketika kita ini dalam hipno kan mesti memiliki imajinasi yang tinggi. Ya, gambaran nyata adalah ketika seorang insinyur mau bangun rumah, sebelum digambar itu imajinasinya dulu. Oh iya, nanti jendelanya kayak gini. Jendelanya akan letaknya di sini. Rumah akan menghadap ke sini. Pintunya di sini. Setelah imajinasinya kuat, baru dituliskan, digambarkan. Setelah digambarkan, direalisasikan. Nah itu sebenarnya seperti itu. Dan itulah yang dinamakan imajinasi yang terukur gitu. Yang pas dengan kita. Jadi jangan kalau kita tidak pernah berparti kemudian saya bilang saya jadi sangat berpartai, minimal ya saya akan menggait sebanyak-banyaknya suara sehingga saya bisa duduk di anggota dewan. Nah ini masih ada, tapi masih ada celah untuk bisa masuk ke sana. Nah ini mestinya seperti itu. Jadi jangan bercita-cita setinggi langit, namun sesuatu yang tidak mungkin. Ini malah justru akan menyulitkan diri. Ya, kita harus bisa mengukurnya seperti itu. Nah kalau kita orang cerdas, orang yang bijak, maka bisa yang seperti itu. Tidak lagi berleha-leha gitu loh. Artinya seenak-enak aja gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kan ada khayalan pepesan kosong kan gitu lah. Karena apa? Karena tidak mengukur. Kita itu harus punya mimpi. Betul harus punya mimpi. Tapi mimpi yang terukur. Mimpi yang kira-kira kita bisa menggapainya. Jadi bukan mimpi yang jauh begitu. Oleh karena itu, kalau kita belum paham betul ya belajar dari yang sudah paham. Atau mungkin sekarang ini sangat mudah sekali mitra dengan search di Google tentang apapun sudah ada. Di sana sebenarnya sekarang ini sudah hanya klik. Jadi ilmunya klik saja sudah kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Luar biasa sekali saat ini. Yang penting ada internet gitu. Dan kalau di kota Jakarta, internet ini kan sudah tidak lagi sulit. Karena kita 100% bisa. Listrik juga demikian ya. Mungkin kalau di desa-desa barangkali masih terkadang lola gitu ya. Loadingnya pelan gitu. Atau mungkin listrik terkadang harus
gantian. Kalau di kota seperti ini kan sudah 24 jam dan terus menerus. Kalau toh listriknya mati juga terukur paling 1 jam atau mungkin setengah jam. Nah ini sebenarnya kesempatan besar buat kita untuk bisa menggali lebih jauh lagi. Dan mestinya kita ini dalam era yang kayak gini ini menjadi orang-orang yang melek terhadap segalanya. Ya. Jadi tidak lagi buta ya. Dan tidak lagi menolak, karena sungguh bahwa adaptasi itulah yang buat kita akan hidup. Kita harus beradaptasi. Adaptasi terhadap apapun lah. Kalau orang yang tidak beradaptasi ya akhirnya ketinggalan. Dan bahkan menjadi orang yang mungkin akan tersingkirkan itu kan luar biasa. Kita tertinggal jauh, tersingkirkan, wah akhirnya kita nggak bisa apa-apa. Kita harus mengikuti lah, mengikuti zaman, mengikuti situasi dan mengikuti perkembangan. Karena memang harus begitu. Dan adaptasi itulah yang membuat kita eksis. Jadi kalau orang bisa adaptasi maka dia tidak akan pernah mati. Oh ini terjadi seperti ini, kita ngikuti. Oh ini ternyata itu, kita belajar. Bahkan saya punya guru sangat luar biasa sekali menurut saya. Ilmu IT-nya sangat tinggi sekali. Jadi apapun bisa. Padahal mohon maaf ya, mungkin kalau usia ya sepantar lah, di atas 55 gitu. Tapi ternyata wah, sangat luar biasa. Oleh karena itu betul tidak ada limit, tidak ada batas sama sekali. Kita bisa. Dan saya yakin bahwa kata orang asing mengatakan bahwa umur itu hanyalah angka, ketika ia betul-betul melakukan ingin menjadi orang yang kuat dan bisa jadi kuat. Jadi ada, boleh diklik di YouTube barangkali, umurnya sudah 80 tahun namun masih bisa lari di lapangan, masih bisa ngangkat besi, masih bisa, luar biasa sekali. Itu karena mengatakan bahwa umur hanya angka, saya masih mampu. Karena apa? Dia latih dan latih terus. Itu sehingga bisa. Dan inilah anugerah dari Allah pada kita yang mestinya kita manfaatkan yang benar-benar sehingga mendukung kehidupan kita. Jadi tidak ngeluh dan ngeluh. Untuk apa ngeluh itu kan nggak ada artinya sama sekali. Yang ada adalah bagaimana kita membangun hingga kita tumbuh dan berkembang gitu. Tumbuh berkembang. Tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan. Umpamanya kalau hari ini belum, ya besok. Belum lagi, besok lagi. Ternyata kita ini jangan pernah takut lah. Jangan pernah takut dengan kesalahan, jangan pernah takut dengan makian. Padahal mestinya kita rindukan yang seperti itu. Karena dengan makian kita akan bisa lebih. Oh ternyata sayang. Karena dengan kerinduan seperti itulah mestinya kita akan maju. Sayangnya kita ini kok anti kritik gitu. Sayangnya itu kita ini kok anti dimarah-marah orang. Kita ini kok punya perasaan kalau dimarah orang. Padahal kita butuhkan yang seperti itu. Kita ini kok takut mengerjakan ini. Aduh nanti kalau salah bagaimana? Mestinya enggak. Terus saja kita coba. Dan saya sering sekali memulai seperti itu. Jadi kalau salah nggak apa-apa. Nanti kan bisa dibenerin lagi. Ditertawakan orang itu sebuah kebahagiaan. Jadi jangan ditertawakan orang malah kita minder gitu. Jadi rindukan kita ingin ditertawakan orang karena kebodohan kita. Sebab apa? Dengan ditertawakan itulah kita akan bangkit dan kita akan bisa maju. Ini hebat banget. Jadi kata sahabat kita Pak Arif yang ada di Islamic Center ini mengatakan, jadi senang ditertawakan orang gitu. Dan bukunya beliau juga hebat banget. Ada bermimpilah. Hari ini juga beliau sudah mendapatkan record yang luar biasa, Muri Dunia dan Indonesia ya, tentang virtual kontemporer dia melakukan show tapi virtual show itu dengan gambar-gambarnya, dengan tulisan-tulisan Arabnya yang sangat indah sekali dan ternyata dihargai oleh Muri. Pak Arif, selamat dan sukses, semoga menginspirasi semua para sahabat muda kita yang senang dengan lukisan-lukisan kaligrafi. Ya, Pak Arif memulainya ini. Dan di Islamic Center ada. Umpamanya sahabat ingin bisa belajar, hubungi beliau. Orangnya juga sangat mudah sekali. Karena sungguh kebahagiaan yang sangat saya ketika melihatnya dan juga menyaksikan. Serta mendoakan Pak Arif terus berkarya sehingga semua orang akan bisa menirunya, karena ya sesungguhnya kita ingin inspirator-inspirator dan motivator-motivator yang seperti beliau itu. Nah itulah mitra, dimana kita ingin menjadi orang yang hebat maka reconfirm dimulai dari diri kita. Yang keempat mitra, setelah kita melihat ada reconfirm, kan di cerdas ada huruf D. D-nya adalah nih, drive everything well. Jadi ada kaitannya 3 huruf di depan dengan sekarang ini. Sekarang adalah drive everything well.
Artinya bagaimana kita mengendarai kehidupan kita dengan baik. Bagaimana kita menjalankan bisnis kita dengan baik. Bagaimana hari ini kita menjadi pekerja yang baik. Bagaimana hari ini kita menjadi petani yang baik. Bagaimana kita menjadi pedagang yang baik gitu. Jadi drive everything well. Jadi semua harus kita lakukan dengan baik. Maka dalam Islam itu sudah luar biasa, setiap hari kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Sebenarnya ini di sini ada. Ya, bahwa kita harus betul drive everything well. Jangan belok-belok lah. Untuk apa gitu? Karena tidak sama sekali pada atau ketika kita harus menabrak-nabrak gitu. Dan bukankah di dalam dunia betul ada 3 komitmen yang kemudian orang tidak sadar bahwa 2 komitmen itu akan menjadi kehancuran. Yang pertama adalah yang namanya material komitmen. Di mana pada material komitmen adalah orang itu mencari materi dengan cara apapun, yang penting gua dapat dengan cara apapun. Yang penting gua kaya, orang melihat saya kaya raya dengan berbagai macam kekayaan yang saya punya, yang saya miliki dengan cara apapun. Tapi nggak sadar bahwa endingnya juga hancur. Sekaya apapun orang secara materi akan ditinggalkan. Karena tidak ada long life. Tidak ada hidup terus, panjang terus, nggak ada. Ada batasnya dan ditinggalkan. Ini. Padahal di awal ya komitmennya adalah yang penting saya dapat dengan cara apapun. Tapi nggak sadar bahwa endingnya akan hilang, endingnya akan rusak, endingnya akan hancur. Ini orang-orang material commitment. Yang kedua ada yang namanya emotional commitment. Di mana penganutnya adalah orang-orang yang ingin terkenal. Ingin sohor dengan cara apapun. Halal haram itu udah nanti aja lah. Yang penting saya terkenal. Yang penting saya sohor di mana-mana. Itu yang terjadi. Tapi kemudian endingnya juga hancur. Endingnya hancur, nggak ada apa-apanya lagi. Setelah terkenal sekian tahun kemudian orang sudah tahu semua, terus mau ngapain? Sudah dikenal, nggak diapa-apain sudah. Nggak ada bekasnya sama sekali. Yang ada adalah kehancuran. Dan ketika itu terjadi pada dirinya, pada orang yang menganutnya tadi, kira-kira apa yang dirasakan kalau bukan pahit? Ya, pasti seperti itu. Akhirnya ngumpet terus, akhirnya nggak pernah kelihatan. Itu yang namanya emotional commitment. Dan yang ketiga lah yang mestinya kita anut, yang namanya spiritual commitment. Segala aktivitas kita, langkah kita pasrah, hanya ingin mendapat ridhonya. Saya melangkah ke sana insya Allah karena ridhonya. Melangkah ke sini karena ridhonya. Melangkah ke depan karena ridhonya, ke belakang karena ridhonya, gitu aja. Nah ini orang-orang yang menganut spiritual commitment. Dan ini sebenarnya orang yang tidak akan pernah bosan dipandang maupun memandang orang lain. Ini. Karena apa? Senantiasa dibarengi dengan hal-hal baik. Kalau orang sudah mengatakan ingin mendapat ridhonya, insya Allah lurus itu. Jadi tidak belok kanan kiri gitu. Sekalipun mungkin kanan lebih hebat, kiri lebih hebat. Tapi tetap tujuannya pada hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Jadi baik dunia, baik akhirat. Yakin seperti itu ketika kita ini adalah menjadi orang yang menganut spiritual commitment. Jadi komitmennya adalah komitmen spiritual. Jadi mestinya kita adalah orang-orang yang seperti itu. Ya. Orang yang betul-betul berspiritual komitmen. Jadi mitra, ada 3 komitmen tadi. Ada yang namanya material komitmen. Ada yang namanya, yang kedua adalah emotional commitment. Ingin sohor, terkenal, hebat begitu, dibilang wah luar biasa. Dan yang ketiga adalah spiritual commitment. Ketika segala aktivitas kita, segala langkah kita adalah kita pasrahkan dan kita hanya mengharap ridhonya. Mengharap ridho Allah saja atas apa yang kita perbuat. Orang-orang yang seperti ini justru orang-orang yang sabit imanan. Jadi terus imannya yang dipegang teguh gitu. Ya. Sudahkah kita seperti itu mitra? Coba mitra bayangkan. Mitra bisa menjawabnya sendiri. Dan mitra bisa jadi menjadi orang yang senyum-senyum hari ini ketika mitra mengetahui tentang 3 komitmen tadi. Yang dianut oleh banyak orang dimanapun berada. Jadi yang pertama tadi ada material commitment. Yang kedua spiritual, emotional commitment, dan yang ketiga adalah spiritual commitment. Dan yang kita anut adalah yang ketiga karena kita orang baik, kita orang bijak, kita orang empati, kita orang cerdas, maka kita akan menganut
spiritual commitment. Karena sungguh bahwa orang cerdas itu berpikirnya adalah kesuksesan yang baik, bukan sebaliknya. Dan sungguh orang cerdas itu sebenarnya orang yang melihat satu sisi bahwa ini kemanfaatannya lebih dibandingkan yang lain gitu. Nah, ini orang-orang cerdas ya. Hebat banget orang cerdas itu. Jadi orang yang betul-betul memahami, betul-betul akan bisa melakukan sesuatu yang memang itu jalannya gitu, jalurnya, itu relnya gitu. Jadi tidak harus ke sana kemari, tidak harus tabrak sana tabrak sini. Dan pada akhirnya apa endingnya? Selamat sampai tujuan. Dan hebatnya lagi, bisa dikenang oleh siapapun karena perbuatan baiknya. Bisa dikenang oleh siapapun karena perbuatan baiknya. Jadi kalau orang meninggal itu bukan doktornya, bukan profesornya, bukan embel-embel yang ada di belakangnya, namun karena perbuatan baiknya. Ya ini mestinya kita adalah orang yang seperti itu. Kita orang senantiasa terus berbuat baik, sehingga kita akan dikenang karena kebaikannya. Insya Allah kalau kita orangnya baik, kita banyak menolong, maka banyak sekali doanya kepada kita. Sekalipun mungkin kita sudah di alam kubur sana gitu. Jadi mestinya seperti itu. Dan kita sudah diwarningkan oleh satu hikmah mengatakan bahwa kehilangan satu teman itu kehilangan banyak sesungguhnya. Ini kan seperti itu. Karena apa tadi ketika kita berteman itu kita meninggal insya Allah banyak fatihahnya. Jadi teman itu ternyata investasi dunia akhirat. Jadi jangan sampai ada kehilangan satu teman. Jadi kehilangan satu teman artinya kehilangan banyak. Karena hukum berteman itu 1+1 bisa tak terhingga. Bukan 1+1 sama dengan 2. Tapi 1+1 sama dengan tak terhingga. Satu contoh, saya kenal dengan si A. Si A punya 10 teman. Kemudian si A mengenalkan 10 teman itu kepada saya. Ini 1+1 sama dengan 11. Si A dan 10 temannya gitu kan. Nah ini luar biasanya mitra. Jadi konsep itu mestinya kita terus pakai gitu. Jadi bukan lagi 1+1 sama dengan 2. Tapi 1+1 sama dengan tak terhingga. Nah kalau si A punya 100 teman dikenalkan, kan bisa menjadi 1+1 sama dengan 100. Kalau punya 1000 apalagi gitu. Dan seterusnya. Sehingga 1+1 sama dengan tak terhingga. Ini catatan mitra. Jadi jangan sampai kita menganut 1+1 sama dengan 2. Sekalipun dalam konsep matematik 1+1 sama dengan 2. Namun dalam konsep kehidupan kita 1+1 sama dengan tak terhingga. Luar biasa mitra. Yakin bahwa mitra paham yang seperti itu. Dan mestinya terus kita menganut yang seperti itu. Sehingga kita tidak lagi mengatakan bahwa saya tidak punya teman. Ternyata apa? Temannya banyak sekali. Dan teman itu investasi dunia akhirat tadi saya katakan. Dan orang yang banyak teman itu banyak rezeki. Insya Allah seperti itu. Dan orang yang banyak teman itu banyak doanya. Karena yang kita cari adalah doa dari mereka. Tidak apa-apa, bukan hartanya. Karena akan ditinggalkan tadi material komitmen, ya awalnya memang betul yang dicari itu. Di emotional komitmen, ya awalnya dicari seperti itu. Tapi kan endingnya hancur. Makanya dicari spiritual komitmen. Mencari teman sebanyak-banyaknya yang insya Allah teman untuk mendoakan kita juga. Setelahnya ya, atau mungkin setelah apa, paling tidak ya sekalipun kita masih hidup, mungkin jadi doakan untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan handetolan kita ya. Luar biasa mitra, kalau kita betul-betul menganut yang spiritual komitmen tadi. Nah yang kelima mitra adalah setelah kita kenal tadi ada drive everything well, ini dengan bahasa Jawa, angel dalani. Ini jadi angel dalani itu artinya betul bahwa lika-liku akan kita terjal akan kita hadapi. Gunung-gunung yang mungkin saja di sana ada bebatuan jatuh mengenai kita. Atau jurang yang sangat tinggi yang mungkin saja kita akan jatuh ke bawahnya. Itu lika-liku kehidupan kita. Namun ketika proses terus kita nikmati. Terus kita berjalan sekalipun harus peluh, nangis, keringat. Dan kita ingin sampai ke sana. Insya Allah akhirnya sampai. Dan proses yang seperti itu bisa kita lalui dan bisa. Kita bisa, tapi betul bahwa semuanya segalanya itu butuh sebuah proses. Dan kita nikmati prosesnya. Tidak ada sesuatu yang kita raih, kita gapai sedemikian mudahnya, tidak ada. Mungkin ada, tapi biasanya sesuatu yang kita gapai dengan mudah, hilangnya pun akan lebih mudah gitu. Biasanya seperti itu. Namun kalau kita menggapai sesuatu dengan cara-cara yang insya Allah benar dan menikmati prosesnya, karena proses itu atau orang bijak mengatakan proses with dance. Ketika kita berproses itu di sana dengan menari gitu, dengan bahagia. Ketemu apapun nggak masalah, kita bahagia aja. Jadi jangan kemudian kita lari, jangan kemudian kita loncat
kemudian jebur gitu, tapi tetap kita jalan gitu. Jadi anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nggak ada masalah gitu. Jadi mestinya proses itu dijadikan kita sebuah pembelajaran di dalamnya. Dan dengan proses itulah kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Proses inilah yang menjadikan kita dewasa. Dan proses inilah yang menjadikan kita akan memahami betul tentang kehidupan yang baik ke depannya. Tanpa sebuah proses niscaya kita tidak akan menjadi apa-apa gitu. Dan hebat banget lah kalau kita mengatakan seperti itu. Tidak ada orang yang barangkali saja menginginkan sebuah kegagalan atau mungkin katakanlah sesuatu yang kita inginkan namun belum bisa kita dapatkan gitu. Karena kalau istilah gagal itu kan orang yang tidak berbuat apa-apa pasti gagal. Namun selama kita masih melangkah, selama kita masih berbuat sesuatu, selama kita masih bisa berharap, maka di situ sebenarnya bukan gagal. Tetapi kita suatu ketika akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu. Apa yang ingin kita raih itu pasti akan mendapatkan seperti itu. Bahkan dalam satu wawancara dengan orang itu, ternyata orang yang hari ini sukses besar, di lingkungan saya juga ada yang seperti itu, ternyata awalnya bergelimang dengan kegagalan dan kegagalan. Awalnya itu banyak menangis. Awalnya banyak sekali sedih gitu. Namun pada endingnya ketika ia istiqomah menjalankan, maka menjadi orang yang hari ini bisa lebih baik dan tersenyum. Nah ini sebenarnya seperti itu yang kita inginkan. Kalau hikmah mengatakan ketika kita lahir menangis, janganlah kita ketika kita meninggal menangis lagi. Ya artinya memang betul bahwa ketika kita lahir menangis, ketika kita meninggal kita tersenyum karena sudah cukup baik terhadap apa yang diberikan pada kita untuk dikerjakan. Setelah kita menjalankan perintah-perintahnya, setelah kita baik terhadap siapapun, setelah kita banyak menolong orang lain, maka yang ada adalah senyum ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi jangan menangis lagi. Jadi ini baik sekali. Ketika kita lahir menangis, janganlah ketika kita meninggal menangis lagi. Tapi sebaliknya ketika kita lahir menangis, namun ketika kita meninggal kita tersenyum. Ya, mestinya seperti itu. Ini satu gambaran di mana kita itu mestinya endingnya adalah menjadi orang-orang yang baik, gitu, yang meninggalkan kebaikannya, jangan meninggalkan keburukannya. Karena sungguh bahwa meninggalkan keburukan itu justru akan menjadi makian. Padahal kita yang kita perlukan adalah doa kebaikan. Dan insya Allah sampai kepada kita ketika ikhlas berdoa pada kita. Ya, sekalipun salah satu doa yang makbul kepada orang yang telah meninggal adalah doa anak soleh. Insya Allah orang-orang soleh mendoakan kita juga insya Allah sampai. Dan kita ingin sekali bahwa kita punya teman-teman yang seperti itu. Punya sahabat yang seperti itu. Jangan sekali-kali kita meninggalkan satu sahabat atau menghilangkan satu sahabat. Karena sungguhnya menghilangkan satu sahabat itu banyak sekali. Dan ini hikmah. Kita mesti ingat seperti itu. Kita rangkul semua orang menjadi guru kita. Sehingga akan menjadi teman yang insya Allah dunia akhirat. Jadi teman dunia akhirat. Teman tidak hanya mendoakan di dunia tapi juga di akhirat. Teman di mana kita insya Allah akan selamat. Nah, ini juga teman. Ya, mitra, jangan sampai menjadi orang yang tadi saya katakan di awal bahwa kita orang luar biasa sehingga kita menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang senantiasa mengatakan bahwa siapapun yang ada di hadapan kita orang istimewa. Kalau orang istimewa apa? Ya guru kita. Gitu. Makanya saya mengatakan di mana kita berada di situ kelas kita untuk belajar. Di mana kita ketemu orang lain itu adalah guru kami, guru kita untuk menimba ilmu. Gitu. Wah, sangat luar biasa mitra. Mestinya seperti itu terus sehingga yang ada adalah senyum dan senyum. Insya Allah kalau kita senyum, teman kita adalah para malaikat, bukan syaitan. Gitu ya. Insya Allah seperti itu. Kalau kita terus berpositif thinking, insya Allah kita akan dijaga. Dan kita akan lurus dalam menjalankan sesuatu. Apa yang kita makan pun akan menjadi makan yang baik. Gitu. Jadi bukan makanan-makanan yang berisikan sesuatu yang salah, yang pada akhirnya akan menjerumuskan diri kita. Yang terakhir mitra, ini luar biasa juga ini mitra. Yaitu pada kata cerdas, setelah A-nya tadi adalah angel dalane, maka yang terakhir adalah serve people freely. Ini juga konsep yang luar biasa. Di sebelah sana ada pelayanan gratis, gitu, pelayanan purna. Ada yang melayani aja, bahkan ada yang mengatakan hidup saya hanya untuk melayani. Betul bahwa kita mestinya seperti itu, serve people freely. Artinya kita melayani ikhlas. Dalam konsep Islam pun
dikatakan dalam Al-Ma'un kan, wa yamna'un al-ma'un. Jadi di antaranya itu penista agama kalau nggak mau saling menolong gitu. Maka mestinya ini serve people freely. Bagaimana kita ini bisa melayani orang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, tapi tulus begitu. Jadi tidak lagi ngedumel gitu, tidak lagi menjadi beban gitu. Tapi kita mencoba menjadi orang yang betul-betul free dalam melayani, betul-betul free dalam berkiprah dengan orang lain. Jadi kalau sahabat saat ini menjadi karyawan, kemudian disuruh bosnya dan banyak disuruhnya, sebenarnya kalau kita memahami dan kita mengerti, maka free saja kita layani. Kalau kita harus melayani masyarakat juga demikian, tidak usah harus berharap apapun. Tidak usah sama sekali. Karena harapan kita hanya tadi, ridhonya saja. Karena itu tinggi sekali nilainya. Tidak bisa dibandingkan dengan uang yang hanya sekian gitu ya. Tapi ketika kita berpikirnya adalah mendapat ridhonya sangat tinggi sekali. Dan semakin banyak melayani orang, insya Allah semakin banyak pahala kita. Jadi jangan salah, jangan kemudian, aduh aku lelah banget nih. Aduh disuruh melulu kayaknya. Sekarang buang yang seperti itu. Kita senang ketika kita harus melayani siapapun yang ingin kita layani. Yang ingin dilayani. Kita layani aja. Jadi serve people freely. Belum tentu hari esok kita bisa berbuat seperti itu. Jadi ada satu gambaran sangat nyata sekali. Dan ini mudah-mudahan menjadi paling tidak pemikiran sahabat semua, mitra semua. Ketika pada waktu itu saya membeli gas yang 12 kg itu di toko. Ada seorang yang dengan naik sepeda mengenali diri saya, sekalipun saya remang-remang lupa mungkin ya mengenali beliau. Lalu beliau menceritakan bahwa anaknya sedang sakit di rumah sakit. Ini saya sangat menyesal sekali sebenarnya. Sebenarnya saya paham, mestinya ini saya akan membantu mungkin semampu saya. Mestinya itu. Karena ceritanya seperti itu. Lalu saya pergi saja karena kebetulan toko itu tidak jauh dari rumah saya. Dan harapan saya kembali dia masih ada di situ. Ya, saya hanya mohon maaf ya, hanya mengambil uang saja tanpa bicara apa-apa. Dan saya kejar kembali ke situ. Ternyata tidak ketemu. Sampai sekarang terbayang sekali oleh saya. Nah, ini satu gambaran bahwa ketika sebenarnya kita ketemu orang seperti itu dan ia mengeluhkan sesuatu, mestinya kita langsung aja. Tidak usah harus memikir sekian besarnya. Apa adanya juga boleh. Karena itu, disitulah sebenarnya momen kita, kesempatan kita untuk bisa memberi. Dan belum tentu sampai saat ini kita bisa ketemu lagi dan memberinya. Nah, ini salah satu ilustrasi yang sangat baik sekali. Dan kita mestinya terus menjadi orang yang senantiasa senang memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan semampu kita. Yang penting adalah keikhlasannya. Yang penting adalah ketika kita ikhlas dalam berbuat karena kita ingin mendapat ridhonya saja. Dan justru sebenarnya kekayaan kita yang kita miliki adalah ketika kita bisa mengamalkannya. Jadi bukan yang kita miliki saat ini yang dilihat, yang kemudian kita makan, yang kemudian kita kendarai, bukan itu. Tapi apa yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya itulah yang kekayaan sejati. Jadi kita harus mulai berpikir, mindset kita rubah. Kita harus betul-betul bahwa apa yang kita perbuat itu karenanya saja, mendapat ridhonya saja. Maka yang terjadi, Masya Allah, luar biasa mitra. Iya. Jadi sekarang ini saya sudah memulai bahwa apapun yang saya perbuat, mudah-mudahan manfaat bagi orang banyak. Semakin banyak manfaatnya, semakin banyak yang katakanlah menggunakan cara saya tadi bekerja, atau katakanlah membaca buku yang saya tulis, maka semakin banyak pula pahala yang mengalir pada saya. Itu yang sesungguhnya yang seharusnya kita pikirkan seperti itu. Tapi sayangnya karena begitu pintarnya syaitan tinggal kita digoda untuk tidak berbuat seperti itu. Yang kita lihat adalah hal-hal nyata yang kelihatannya menyenangkan. Dan kelihatannya itu betul-betul memberikan kita sesuatu apresiasi yang sangat tinggi. Padahal itu bukan. Padahal itu kesesatan. Ini hebatnya setan. Dan oleh karena itu kita hati-hati. Dan saya sangat setuju sekali ketika mitra juga ta'awud ketika mengerjakan sesuatu. Karena di situ ingin menolak setan, ingin menolak bala. Dan orang-orang yang sudah
sudah seperti itu insya Allah ya terus didampingi oleh para malaikat, dan insya Allah justru kita akan menjadi orang yang manfaatnya luar biasa, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah saat ini kadang-kadang kita lupa, kita tidak lagi care terhadap itu, sehingga kita tidak menjadi orang yang luar biasa. Jadilah orang yang luar biasa, jadilah kecerdasan ini menjadi orang yang luar biasa, karena sungguh kita sangat cerdas. Dan kemudian yang terakhir saya katakan, nantinya endingnya adalah serve people freely. Kita akan menolong orang sebanyak-banyaknya, kita akan berbuat untuk orang lain. Dan ketika kita meninggal, kita pasti senyum ketika hari ini kita sudah banyak sekali menolong orang. Jadi tadi hikmah yang mengatakan ketika kita lahir menangis, janganlah ketika kita meninggal menangis lagi, tapi tersenyum. Siapa yang bisa tersenyum adalah orang-orang yang sudah berbuat baik. Dan di antaranya orang berbuat baik adalah ketika kita bisa melayani sebanyak-banyaknya orang. Jadi sayang kalau kita hari ini belum pernah melayani atau baru 1-2 orang yang kita layani. Mestinya sebanyak-banyaknya. Karena itu kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Jangan disia-siakan kalau kita yang senantiasa senang bertemu orang kemudian kita layani. Apapun bentuknya, yang penting dalam koridor yang positif, gitu, bukan koridor yang negatif. Jadi ada memang betul, ada orang melayani tapi dalam hal-hal negatif. Ada. Tapi bukan itu maksud kami, adalah melayani hal-hal positif, karena insya Allah itulah yang mendapatkan nilai yang tinggi di hadapan Allah. Dan oleh karena itu kita tadi mengatakan bahwa apa yang kita perbuat hanya ingin mendapat ridhonya. Nah, hari ini kita sudah mulai pegang teguh dengan spiritual commitment, bukan lagi kepada material atau kepada emotional commitment, tapi kepada spiritual commitment. Dan yakin kalau mitra, insya Allah pendengar radio CIC, orang-orang yang dekat dengan para ulama, para kiai, para ustadz, insya Allah adalah orang-orang yang seperti itu, yang paham betul bahwa saya adalah menganutnya spiritual commitment. Ini salah satu pembelajaran yang kita dapatkan mitra. Jadi tidak sia-sia, dan kita akan bahagia sekali ketika kita sudah bisa seperti itu. Akhir kata mitra, sudah hampir selesai di ujung pembicaraan kita, di ujung insya Allah motivasi kita, pembelajaran kita. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah panjangkan umur kita dengan jasad yang baik, dengan hati yang bersih, dan dengan iman yang tetap, insya Allah seperti itu. Dan amin kepada semua mitra yang saat ini sedang belajar bersama dengan kita, dimanapun berada, insya Allah dalam lindungan Allah, dan terus istiqomah menjalankan apa yang disyariatkan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.